Morning Church. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Boleh enggak sebelum kita memulai, yang di depan ini kosongnya banyak gitu ya. Boleh isi di sini, boleh di sebelah pastor juga boleh. Silakan, kayaknya kesannya jauh banget. Pak Im boleh maju Pak sama Ibu ke depan. Hari ini masih dalam kondisi banyak libur dan banyak pemuda dan teman-teman kita yang ikut di acara ABYC ya. Dan mereka hari ini melayani di Wonogiri. Dari jam 6.20 luar biasa gitu ya. Bapak Ibu Saudara begitu setia, biarlah kita mau katakan kepada Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena apa? Karena keadilannya. Kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu doa kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan kepada Tuhan melalui lagu ini. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Katakan kepada Tuhan. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita bangkit berdiri, kita katakan dan puji Dia. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Karena keadilannya. Kami mau bermazmur dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita serukan kepada Tuhan ya. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Karena keadilannya. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Benar Tuhan Yesus. Nama-Mu
saudara. Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Benar Tuhan Yesus. Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Namamu Tuhan kami dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita mau serukan haleluya, haleluya kepada Tuhan. Katakan saudara, haleluya. Katakan kepada Tuhan, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tatang, yang duduk di tatang. Serukan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa pada pagi ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah anak domba Allah yang sudah menebus kami lunas di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami terus diberi kesehatan dan kekuatan bersama-sama ada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, dan kami yakin Tuhan punya rencana yang indah di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kuasai Tuhan Yesus, kuasailah Roh Kudus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir kami nanti mendengar firman-Mu dan kesaksian-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap terus memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mana aminnya saudara? Amin. Sudah makan pagi toh? Oke, kita akan nyanyikan lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Boleh sambil salaman kiri kanan, kasih tahu teman-teman kiri kanannya ya. Ini lagu tahun 90-an sepertinya. Boleh sambil tepuk tangan. Tiap langkahku, haleluya, diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita nyanyikan terus ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin saudara. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin, amin, ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Lagu ini mengatakan langkah kita hari demi hari diatur oleh Tuhan. Amin saudara. Kita nyatakan itu melalui mulut kita ya kepada Tuhan. Kenapa? Suatu saat Tuhan akan bawa kita ke rumah Bapa di surga. Amin. Ya, kita nyanyikan dengan lebih semangat lagu ini Tuhan ya. Bapak Ibu ya. Tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin, amin. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah
surga yang bakal. Di rumah Bapa surga. Di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi. Di rumah Bapa surga yang bakal. Siapa yang mau ke rumah Bapa di surga? Nanti ada pertanyaan kedua soalnya. Kapan? Tapi seharusnya semua mau ke rumah Bapa di surga. Amin? Amin. Amin ya. Nah, tetapi waktunya terserah Tuhan. Yang penting kita siap. Nah, hari ini kita mau terus tinggikan kepada Tuhan. Kita mau lebih sorak-sorai kepada Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Lebih bersemangat ya. Tepuk tangannya saudara. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai kita. Amin saudara. Sekali lagi ya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Allah diagungkan oleh sorak-sorai kita. Amin. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan melalui lagu ini, open the eyes of my heart, Lord. Katakan saudara melalui lagu ini kepada Tuhan,
Biarlah mata hati kita dibukakan oleh Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Katakan kepada Tuhan. Open the eyes of my heart. I want to see you. Benar Tuhan. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Benar Tuhan. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart. Loh, biarlah ini menjadi lagu kami Tuhan. Biarlah jemaat mempersiapkan hati kami kepadamu Tuhan Yesus. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Benar Tuhan Yesus. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you.
holy, holy. Holy, holy, holy. Benar Tuhan. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Oh yes, God. You are holy and we want to hear you now, God. Bapa, urapi kami semua Bapa jemaat-Mu di gerejamu TLCC ini. Kami semua siap untuk mendengarkan-Mu Bapa. Dengan urapan yang datangnya hanya dari-Mu itu Bapa. Biarlah pendengaran ini Engkau ubah menjadi kemuliaan bagi-Mu. Bukan hanya pada saat kami mendengarkannya, tapi pada saat kami menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Buatlah setiap umat-Mu di gereja-Mu ini menjadi kebesaran kerajaan-Mu hari lepas hari, jam lepas jam, menit lepas menit, semua untuk-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk tim worship kita. Ada anggota baru saya lihat, Pak Abraham ya. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Thank you Pak, untuk serving bersama-sama dengan kita semua. First, I want to apologize to you, Brother Kyle. I will be preaching in my language. I will be preaching in Bahasa Indonesia. But someone will tell you what it means through the Holy Spirit. So we will just pray for both of you. Thank you so much for visiting us again. Pak Kyle akan memberikan kesaksian setelah penyampaian firman Tuhan ini. Ayat mas kita, gak usah berdiri, saya akan bacakan ini pendek dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Itu adalah janji Tuhan yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu, disampaikan melalui rasulnya yang sangat dia cintai, Rasul Paulus. Dan pada saat Rasul Paulus mengatakannya pada saat itu, dia mengatakannya dengan penuh perasaan. Karena adalah Allah yang sangat dekat dengan Rasul Paulus. Pada saat ayat 19 ini disampaikan, terkandung di dalam ayat ini adalah bahwa Tuhan kita, Tuhannya Paulus, Tuhannya TLCC adalah Tuhan yang sangat setia kepada umatnya. Sangat setia terhadap setiap jemaatnya yang duduk di kursi di gerejanya TLCC ini. Tuhan yang maha pengasih terhadap umatnya, terhadap jemaatnya. Pada saat Rasul Paulus menyampaikan ini ke murid-muridnya di waktu itu, dia menyampaikannya seperti bahwa Tuhan yang sedang disampaikan kepada murid-muridnya ini adalah ayah yang sangat akrab dan sangat peduli terhadap anak-anaknya. Di waktu itu adalah jemaat di Filipi. Hari ini adalah kita semua di TLCC. Luar biasa bukan? Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allahnya TLCC. Kita amini itu. Amin. Kenapa bisa seperti itu? Ayat 20 di pasal 4 ini menjelaskan lebih jauh.
Kenapa hubungan yang seperti itu terjadi antara Tuhan kita dengan jemaatnya yang sangat dia cintai? Saya akan bacakan ayat 20 ini. Kita nanti akan menimbanya secara tersirat. Karena di ayat-ayat lain di Alkitab dipenuhi dengan apa yang akan saya bacakan ini. Tapi di ayat 20 disiratkan. Demikianlah ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Itu ayat 20. Jadi ayat 19 tadi terjadi dengan semua yang tersirat di dalamnya. Karena Tuhan menghendaki Tuhan Allah Bapanya untuk dimuliakan oleh umat Tuhan. Hari ini Tuhan juga menghendaki untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus kita dimuliakan oleh setiap kita yang ada di ruangan ini. Bagaimana Tuhan mencapai maksud itu? Pada saat Rasul Paulus menyampaikan dan juga pada saat saya sekarang menyampaikannya kepada kita semua, sama caranya. Bahwa Tuhan selalu dipermuliakan pada saat Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya. Pada saat Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya. Pada saat Tuhan menunjukkan kepada kita semua bahwa Ia adalah seorang ayah yang selalu peduli dan akrab dengan kita semua. Pada saat-saat itulah dan lebih lagi menurut Alkitab, Tuhan mempermuliakan dirinya. Tuhan dipermuliakan. Coba kita bayangkan. Pada saat kita menerima kasih yang datangnya dari Tuhan, disalurkan melalui jemaat Tuhan di gereja TLCC, mungkin melalui care group kita, apa yang kita lakukan? Kita bersyukur bukan pada Tuhan? Kalau ada seorang jemaat memerlukan sesuatu, Tuhan mendengar doanya, Tuhan kumpulkan orang-orang di gerejanya untuk mendengar apa yang Tuhan berikan petunjuk kepada jemaatnya. Untuk kemudian si jemaat yang sedang membutuhkan ini memperoleh berkat yang datangnya dari Tuhan. Itu terjadi di gereja kita belum lama ini. Apa kira-kira yang dilakukan oleh jemaat itu? Dia akan berlutut berdoa dengan khusyuk, mengucap syukur pada Tuhan. Itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Jadi melalui kesetiaan Tuhan, melalui kasih Tuhan, melalui keakraban Tuhan dan kepedulian Tuhan kepada kita semua, Tuhan kita dipermuliakan dengan luar biasa. Itulah sebabnya janji Tuhan di Filipi 4 ayat 19 ini terjadi terus menerus. Terjadi sejak zamannya Rasul Paulus, bahkan sebelum itu. Di hari ini sampai selama-lamanya akan terus terjadi. Tuhan kita akan selalu memenuhi segala keperluan kita jemaatnya menurut kekayaan Tuhan yang tidak ada batasnya itu. Untuk kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Janji ini tidak pernah berhenti selama Tuhan masih menghendaki ciptaannya untuk memuliakan Dia. Luar biasa bukan? Ini bukan janji sesaat. Ini bukan janji di hari Minggu doang. Ini janji dari menit ke menit sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa. Janji ini berlaku. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, adakah dari kita yang keperluan kita tidak diberkatkan oleh Tuhan kepada kita? Di ruangan ini gak ada. Tapi di luar mungkin banyak sekali yang angkat tangan kalau saya tanya. Ya, keperluan saya tidak diberkatkan oleh Tuhan kepada kita. Kita mendengar orang-orang yang hidup di sekitar kita mengalami hal seperti itu. Mereka memiliki keperluan, tapi Tuhan tidak berikan keperluan itu kepada dia. Bagaimana bisa begitu? Sedangkan janji Tuhan tadi nggak seperti itu di ayat 19. Segala keperluan pasti akan dipenuhi, akan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang merasa bahwa keperluannya
tidak diberkatkan oleh Tuhan kepada dia, mungkin mereka bingung. Apa yang mereka bingungkan? Mereka bingung antara keperluan dengan keinginan. Ada orang yang menginginkan sesuatu, begitu dia sangat menginginkan hal ini, sehingga keinginan itu seakan-akan berubah menjadi keperluan. Pada saat itu terjadi, sudah pasti Tuhan tidak memberkatkan apa yang diinginkan oleh orang ini. Mari kita lihat perbedaannya apa antara keinginan dan keperluan berdasarkan konteks Alkitab. Yang satu, keinginan itu acuannya adalah kedagingan kita. Yang satu lagi acuannya adalah kerohanian kita. Jadi untuk gampangnya, menurut firman Tuhan yang sudah saya terjemahkan sebagaimana di sekolah teologi, keinginan kita adalah sesuatu yang dikehendaki oleh kita, oleh manusia, untuk dimiliki oleh kita, oleh manusia. Untuk kita, untuk si manusia itu memuaskan diri mereka sendiri. Memuaskan kedagingan mereka sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang mendorong kita, tujuannya adalah supaya kedagingan kita terpuaskan, itu adalah keinginan. Sekarang kita lihat keperluan. Menurut firman Tuhan itu apa? Keperluan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan oleh manusia, bukan oleh kita. Dikehendaki oleh Tuhan untuk dimiliki oleh manusia, untuk Tuhan memuaskan diri Tuhan. Jadi kalau keperluan ini diberkatkan oleh Tuhan kepada manusia, yang puas bukan manusianya, tapi Tuhan yang puas. Karena Tuhan memberkatkan keperluan yang Tuhan kehendaki untuk dimiliki oleh orang-orangnya, oleh manusia. Dan pada saat hal itu terjadi, Tuhan dipermuliakan. Kira-kira keperluan ini hubungannya apa ya dengan jemaat Tuhan di TLCC? Hubungannya adalah setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menghidupi kehidupan sesuai dengan panggilan Tuhan. Ada yang dipanggil untuk menjadi orang tua. Ada yang dipanggil untuk menjadi guru. Ada yang dipanggil untuk menjadi businessman. Ada yang dipanggil untuk menjadi artis. Ada yang dipanggil untuk menjadi berbagai macam panggilan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan, untuk panggilanmu ini kamu memerlukan A, B, C, D. Tuhan yang panggil, Tuhan yang tahu keperluannya apa, Tuhan yang akan memberikan keperluan itu, dan Tuhan akan dipermuliakan melalui memenuhi keperluan dari umatnya. Itu bedanya antara keinginan dan keperluan. Saya kasih contoh untuk keinginan. Seseorang mungkin punya keinginan untuk memiliki harta yang lebih daripada apa yang seharusnya dia miliki. Dia menghendaki memiliki harta yang berlimpah. Bahaya nggak keinginan seperti ini? Bahaya sekali. Bisa korupsilah orang ini. Bisa melakukan bisnis dengan tidak jujurlah orang ini. Karena mengingini harta yang berlimpah. Ada lagi nih, orang yang mengingini untuk memiliki tubuh yang memukau. Penampilan yang aduhai gitu ya. Sehingga untuk itu, saya harus hati-hati bicara di dalam hal ini. Tapi jelas itu suatu keinginan. Sehingga untuk itu dia pergi ke tempat yang mahal untuk melakukan suatu operasi. Apapun nama dari operasi itu, ada yang bilang operasi plastik, ada yang bilang operasi ini. Sesuai dengan keinginannya supaya tubuhnya jadi aduhai. Bahaya nggak itu? Ada lagi contohnya. Dia menginginkan kekuasaan yang begitu besar. Kekuasaan yang dia tidak mau dibatasi. Sehingga sebagai seorang bos, dia jadi orang yang maunya mengontrol seluruh kejadian yang ada di dalam perusahaan itu. Micromanage. Yang kecil-kecil dia mau kontrol. Karena dia haus akan kekuasaan itu. Keperluan atau keinginan? Itu adalah keinginan. Lalu bagaimana dengan keperluan? Keperluan. Tuhan panggil seseorang untuk menjadi seorang guru misalkan.
maka Tuhan akan memberikan sumber daya yang cukup untuk si orang ini bisa melakukan fungsinya sebagaimana panggilannya. Dalam konteks ini saya barusan bicara seorang guru, sehingga pada saat dia berfungsi memenuhi panggilannya, Tuhan dipermuliakan. Bukan dia yang dipermuliakan, Tuhan yang dipermuliakan. Dan untuk panggilan itu, Tuhan pasti sesuai dengan janji Tuhan akan memberkatkan tubuh kepada si orang ini, yaitu tubuh yang fungsional. Bukan tubuh yang aduhai, tubuh yang fungsional. Sebagai seorang guru, tubuh macam apakah yang diperlukan? Si guru ini bilang, saya perlu untuk bisa belajar dengan baik sehingga pada saat saya menerangkan itu kepada murid saya, maka murid saya mengerti, murid saya diberkati. Tuhan akan berkatkan kepada orang yang dipanggil ini dengan kemampuan otak yang cukup untuk melakukan itu. Dan Tuhan pasti akan berkatkan juga yang namanya kekuasaan itu. Tapi kekuasaan yang cukup. Artinya apa? Kekuasaan sebagaimana diatur oleh firman Tuhan. Seorang guru harus menguasai muridnya, bukan? Dia harus bisa bilang di depan kelas, stop, jangan main HP. Stop, jangan bicara sendiri. Harus bisa begitu, bukan? Seorang guru. Dan muridnya harus ikut. Kekuasaan itu akan diberikan oleh Tuhan kepada orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan fungsi tertentu demi kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan. Jadi kalau ada orang-orang di sekitar kita yang merasa bahwa apa yang mendorong dia untuk supaya lebih baik lagi dalam kehidupannya tidak dipenuhi oleh Tuhan, kemungkinannya adalah dia bukan meminta keperluan dia kepada Tuhan, tapi keinginan dia kepada Tuhan. Keinginan yang dimintakan kepada Tuhan di luar keperluan yang Tuhan tahu diperlukan oleh seseorang anak Tuhan tidak akan diberkatkan oleh Tuhan kepada yang bersangkutan. Nah, saya lihat orang itu diberkati dengan keinginan-keinginan dia. Dia punya mobil 10 segala macam, dia korupsi. Dia melakukan sesuatu yang gak benar. Udah pasti keinginan yang diberkati datangnya bukan dari Tuhan. Saya bilang dari mimbar ini. Udah pasti bukan. Yang datangnya dari Tuhan adalah keperluan. Dan keperluan itu kalau dipenuhi oleh Tuhan, Tuhan pasti dipermuliakan. Amin. Itu penting untuk kita ketahui. Nah, sekarang ada kejadian nih. Saya rasa saya udah tahu nih Pak Pendeta, bahwa apa yang saya mohonkan itu adalah keperluan. Jadi pasti dong Tuhan akan memberkati. Tapi kenyataannya banyak orang yang merasa dia tahu bahwa apa yang dia mintakan ke Tuhan adalah keperluan. Contohnya misalkan dia adalah seorang guru, ya kan, dipanggil Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui profesi seorang guru. Dia bilang ini keperluan-keperluan yang datang bersama dengan profesi seorang guru. Bukankah menurut ayat 19 tadi, Tuhan akan memberkatkan keperluan-keperluan itu kepada saya, Pak Pendeta. Saya ini kan guru. Nah, ada satu lagi ini. Di samping membedakan antara keinginan dan keperluan. Yang satu lagi ini yang sama pentingnya adalah kita harus tahu bedanya antara ambisi dan panggilan. Itu dua hal yang berbeda. Seakan-akan kita berbicara mengenai satu hal yang sama. Cita-cita, impian, dan segala macam. Tapi itu dua hal yang berbeda. Definisi menurut Alkitab. Yang satu berhubungan dengan kedagingan. Yang satu berhubungan dengan kerohanian. Ambisi adalah sesuatu yang dikehendaki oleh manusia. Mungkin dikehendaki oleh si guru ini. Untuk diraih, untuk dicapai oleh manusia itu, untuk manusia itu memuaskan diri mereka sendiri. Itu ambisi. Sebuah cita-cita kalau sampai berubah menjadi sesuatu untuk memuaskan kepentingan manusia, dia berubah jadi ambisi. Sedangkan panggilan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan.
Tuhan yang menghendaki si orang ini jadi guru. Dikehendaki oleh Tuhan untuk dihidupi oleh seorang manusia. Oleh si guru itu. Untuk Tuhan memuaskan diri Tuhan. Untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Dan itu selalu terjadinya adalah berdasarkan rancangan Tuhan. Saya dipanggil jadi guru. Oke, Anda dipanggil jadi guru. Apa karunia Roh Kudus yang ada di Anda sehingga Anda merasa bahwa Anda dipanggil untuk jadi seorang guru? Ada kan orang yang merasa saya dipanggil untuk menjadi seorang pemain basket yang hebat. Dia merasa dipanggil seperti itu. Tapi karunia rohaninya dia itu kecil. Ngelempar bola ke keranjang aja kagak ada yang masuk. Dan segala macam lari nggak bisa. Karunia Roh Kudus ke arah menjadi pemain basket yang hebat tidak ada di dia. Dia bilang panggilan dia adalah untuk jadi pemain basket. Ada yang salah bukan? Ada yang salah. Itulah yang dimaksud. Nah sekarang saya kasih contoh nih. Antara ambisi dengan panggilan. Seorang yang berambisi. Contohnya adalah dia berambisi untuk jadi orang hebat. Orang berkuasa. Orang yang super kaya. Ada kan istilah-istilah itu sekarang. Itu ambisi untuk kepentingan memuaskan kedagingan si orang itu. Panggilan di lain adalah hidup mengikuti kehendak Tuhan seperti Kristus menghidupi kehidupannya atas kehendak Bapanya. Itu panggilan. Hidup memberkati Tuhan dan sesama seperti Kristus memberkati Bapanya dan memberkati sesama. Itu panggilan Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Beda antara ambisi dan panggilan. Kita harus baca firman Tuhan untuk bisa membedakan. Oh ini saya sedang berambisi nih. Udah kelewat nih apa yang Tuhan mau menurut firman Tuhan. Udah kelebihan nih saya melakukannya. Seseorang yang workaholic sebagai contoh. Udah pasti bukan panggilan. Karena workaholic, kecanduan kerja, itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah untuk memuaskan diri sendiri dan itu adalah masuk ke dalam kategori ambisi. Kita harus bisa bedakan. Kita harus tahu mana yang datangnya dari Tuhan, mana yang datangnya dari dunia dan dari diri kita sendiri. Nah, ternyata ada pertanyaan terakhir nih yang ditujukan ke pendeta. Pak Pendeta, saya sudah tahu ini saya mohonkan keperluan nih. Dan saya sudah dikonfirmasi oleh teman-teman care group saya bahwa itu adalah panggilan saya. Tapi kenyataannya Pak Pendeta, kenapa keperluan itu kadang-kadang Tuhan tidak berkatkan kepada saya. Padahal sudah memenuhi syarat keperluan yang dimohonkan. Sudah memenuhi syarat bukan ambisi, tapi panggilan yang dihidupi. Jawabannya adalah kembali ke ayat 19. Di ayat 19 saya akan bacakan lagi. Dengan jelas di situ Tuhan kita menyatakan bahwa yang dipenuhi. Saya bacakan aja ayatnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kata yang selalu diabaikan tapi penting sekali adalah akan. Akan itu adalah potensi. Belum terjadi tapi sudah dijanjikan. Akan terjadi karena Tuhan yang mengatakan. Karena setiap pernyataan Tuhan adalah ya dan amin. Itu akan terjadi. Tapi kata akan ini loh yang orang kadang-kadang tidak memperhatikan. Sehingga dia berpikir keperluannya udah bener nih yang saya mohonkan kepada Tuhan. Sudah bener nih panggilannya. Tapi kenapa kok masih belum dipenuhi juga oleh Tuhan? Akan menjadi kenyataan pada saat seorang manusia yang dijanjikan akan. Manusia ini yang saya maksud adalah kita semua anak-anak Tuhan. Termasuk yang ada di TLCC hari ini.
Yaitu pada saat kita melakukan bagian kita. Pada saat kita bukan hanya berdoa, tapi iman tanpa perbuatan mati, bukan? Tapi kita berbuat atas doa-doa kita. Betul, Tuhan menjanjikan sumber daya yang berkecukupan bagi seorang guru yang dipanggil untuk menjadi guru oleh Tuhan sesuai dengan keperluan guru itu. Dia dikasih otak yang baik. Tapi kalau dia tidak mau melatih otaknya itu, dia tidak mau ikut kursus-kursus yang memperkaya otaknya untuk menjadi guru yang baik. Dia maunya cuma duduk di rumah saja, mendengarkan apa yang dikatakan oleh anaknya, istrinya, segala macam yang ada di rumah. Dia tidak menambah kemampuan pengetahuan otaknya. Akan itu tetap akan menjadi akan. Selalu akan. Terus tidak pernah dia dipenuhi keperluannya. Termasuk sumber dayanya. Termasuk tubuh yang fungsional. Tubuh fungsional harus dilatih loh. Tubuh fungsional itu bukan hanya didoakan terus Tuhan katakan engkau akan jadi pemain basket yang hebat. Harus dilatih. Ada kerja kerasnya. Ada latihan lempar bola. Ada larinya, ada segala macamnya, harus dilatih. Intinya adalah akan itu menjadi kehidupan kita pada saat kita melakukan bagian kita. Pada saat Tuhan sudah menyediakannya untuk kita semua, kita masuk ke dalam penyediaan Tuhan itu, kita masuk ke dalam kehadirat Tuhan itu dengan melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jelas bukan? Tuhan akan selalu memenuhi keperluan kita. Itu janji. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah menarik kembali janjinya. Tuhan hanya memenuhi untuk kemuliaannya. Itu kita amini bersama. Tapi kita pun ada yang harus kita mengerti dan kita lakukan. Untuk penerapannya, nah ini saya agak sedikit ketar-ketir nih menyampaikan penerapannya ini. Tapi ini penting untuk kita ketahui sesuai dengan apa yang baru saja kita renungkan. Yang paling gampang, kita anak-anak Tuhan hiduplah sesuai dengan berkat Tuhan kepada kita. Tuhan berkati kita mobil, kita hidup, kita pergunakan mobil itu. Tuhan berkati kita dengan motor, kita pergunakan motor itu, kita hidupi kehidupan kita. Sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Jangan Tuhan berkatkan kita motor untuk keperluan kita, sehingga kita bisa memenuhi panggilan kita, tapi kita ngelihatnya mobil. Kita ngelihatnya hal yang lebih. Hidup sesuai dengan berkat Tuhan. Yang jelas hidup seperti ini adalah hidup yang tidak jor-joran. Tahu nggak artinya jor-joran itu? Itu bahasa Jerman kalau nggak salah. Jor-joran itu artinya nggak perlu dibeli, nggak perlu dimiliki. Dibeli dan dimiliki karena kita punya resource untuk membeli dan memilikinya. Jangan hidup seperti itu. Karena hidup yang seperti itu betul-betul merusak Filipi 4 ayat 19 yang sudah Tuhan berkatkan kepada kita. Itu pertama. Kedua, hiduplah memberkati. Filipi 4 ayat 19. Di dalamnya itu adalah kehidupan dari anak-anak Tuhan yang memberkati sesama anak Tuhan. Kehidupan dari anak-anak Tuhan yang memberkati orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar dirinya. Bagaimana perwujudannya? Jangan pelit. Barang-barang kita yang ada di rumah yang kita tahu kita tidak perlukan, kita buka lemari ya. Lemari kita kecil atau besar. Nggak perlu lemari besar, lemari kecil pun bisa. Ada barang di situ yang udah 2 tahun nggak pernah dipakai. Masih bagus. Tapi karena kita tidak mau hidup memberkati, artinya kita tidak mau menghidupi Filipi 4 ayat 19, kita simpan aja itu barang. Berikan, berkatkan kepada orang lain. Satu lagi, jangan hidup dengan
menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan. Karena itu menghidupi kehidupan di luar Filipi 4 ayat 19 tadi. Kalau kita suka pamer itu, tahu kan artinya pamer? Pakai sesuatu, datang ke suatu tempat, di mana orang yang kita datang itu jelas-jelasan gak sanggup membeli apa yang kita pakai itu namanya pamer. Kita gak perlu pakai itu. Itu adalah hidup yang tidak sesuai dengan spirit dari Filipi 4 ayat 19 yang barusan kita renungkan bersama ini. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, janjimu sungguh luar biasa. Kami terkagum-kagum Bapa, bahwa Engkau penguasa langit dan bumi, pencipta kami semua, berkenan untuk selalu memenuhi Oh Bapa, terima kasih Bapa untuk janji yang begitu menyejukkan, begitu menyegarkan kami itu. Dan biarlah atas urapan dari Roh Kudus-Mu, itu menjadi kehidupan jemaat-Mu di TLCC. Oh Bapa, hadirlah melalui Roh Kudus-Mu di dalam setiap pribadi yang ada di gereja-Mu TLCC ini. Sehingga mereka boleh menghidupi kehidupan mereka sesuai dengan panggilan-Mu Bapa. Sehingga mereka tahu bahwa panggilan-Mu menyebabkan Engkau memberkatkan semua keperluan yang diperlukan oleh jemaat-Mu di TLCC. Untuk mereka menjadi ayah yang baik. Untuk mereka menjadi bos yang baik. Untuk mereka menjadi guru yang baik. Untuk mereka menjadi suami yang baik. Untuk mereka menjadi istri yang baik. Untuk mereka menjadi anak-anak yang baik. Untuk mereka menjadi sahabat-sahabat yang baik. Oh Bapa, urapi kami semua Bapa. Pakailah kami untuk memuliakan-Mu. Pakailah kami Bapa untuk terus menyampaikan firman-Mu ini kepada sebanyak mungkin orang yang ingin Engkau jangkau, mulai dari keluarga kami masing-masing. Oh Bapa, biarlah jemaat-Mu memikirkan keluarga mereka. Pikirkan keluarga kita. Suami, istri, anak-anak yang mungkin masih hidup berdasarkan keinginan mereka, ambisi mereka. Bapa, ampuni kami. Bapa, ampuni kami. Dan biarlah kemuliaan bagi-Mu datang dari pemenuhan Filipi 4 ayat 19 di dalam kehidupan jemaat-Mu di gereja-Mu TLCC ini. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari jemaat kita sama-sama katakan di dalam hati kita, terima kasih Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus ya. Kita tetap bangkit berdiri saja ya. Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan lagu NP 247 Trust and Obey, percaya patuhlah. Kita nyanyikan ayat 1, 2 ref, 3, 4 dan ref. Biarlah menjadi lagu respon kita kepada Tuhan. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh.
tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Hilang awan gelap, hilang awan gelap, dan bayangan lenyap. Dalam kasih-Nya ku berteduh. Hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu. Bila hidup percaya patuh, percayalah, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. takkan ku pahami, Takkan ku pahami kasih-Nya yang murni, sebelum ku serahkan penuh. Hidup harta sekalian atas mezbah Tuhan, dengan hati percaya patuh. ku beserta Tuhan. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan indah teguh. Jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah, Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. sekali lagi, percayalah, Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Jemaat silakan duduk kembali.